Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Musuh dan teman saya Putri Santafira Klau. Kami dari kelompok orang dewasa akan berkatekese dengan tema hidup dalam iman dan kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan kali ini kita kembali berkumpul untuk berkatekese dengan tema yang diangkat, yaitu hidup dalam iman dan kasih. Maka dari itu, sebelum kita memulai katekesi kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah lagu. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, kini aku di depanmu, membawakan nada pujian untukmu, oh bundaku. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dalam berkatekese. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar semakin memahami kehendak-Mu. Bukalah mata iman kami untuk melihat kebaikan-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menghidupi kasih dalam setiap langkah hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat belajar dengan penuh kebijaksanaan, dan setelah pertemuan ini kami mampu menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini mari kita bersama-sama membaca Injil Tuhan, Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita bacakan bersama-sama. Hukum yang pertama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan Injil Tuhan dan membacakan Injil Tuhan, marilah kita hening sejenak. Kita membaca kembali dalam hati, melihat perikop-perikop yang terkesan, merefleksikannya kembali dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membacakannya dalam hati.
Setelah kita membacanya dalam hati, mari kita sharing bersama, bercerita tentang pengalaman hidup kita, bercerita tentang perikop atau ayat-ayat yang berkesan, ayat-ayat yang menarik hati kita. Mari kita bersama-sama untuk sharing dan bercerita. Ya, baik, saya akan sharing. Saya terkesan dengan ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Pada ayat ini saya sangat terkesan karena Yesus menjawab kepada orang-orang itu, atau Yesus memberikan suatu pesan yang berisi tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perikop ini sangat menarik karena dia mengajak kita untuk banyak merefleksikan tentang hidup kita sehari-hari. Apakah hidup kita itu benar-benar sudah mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi? Jika kita belum mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, maka dari itu saya ingin mengajak kita semua pada perikop ini, kita harus benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan dengan cara membaca kitab suci. Kita harus sering mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita harus rajin pergi ibadah dan pergi misa untuk menerima hostia kudus atau menerima tubuh Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan hidup sesuai dengan hukum dan ajarannya. Pengalaman hidup saya yang berkaitan dengan perikop ini, yaitu di mana dulu saya itu pernah hidup tanpa kasih. Hidup tanpa kasih itu saya waktu itu berada di posisi atau situasi yang dimana saya membenci banyak orang. Siapa saja saya tidak suka melihatnya atau dekat dengannya. Nah, di situ saya merasa sadar bahwa ternyata kita hidup tanpa kasih itu sangat berat. Dari situ juga saya itu jarang pergi misa, jarang mendekatkan diri dengan Tuhan, jarang membaca kitab suci, jarang berdoa. Dari situ saya merasa seperti bukan hidup di jalan yang benar, atau bukan hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Karena semua pesan dari Tuhan, semua ajaran-ajaran Tuhan tidak dipatuhi, dan saya hidup tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Saya tidak pernah membaca kitab suci. Dari situlah banyak kesulitan-kesulitan yang saya alami. Namun setelah dari situ saya mulai sadar dan berubah, di mana saya mulai mendekatkan diri dengan Tuhan, mulai membaca kitab suci, pergi ke gereja. Di situ hidup saya merasa lebih baik. Saya merasa hidup saya lebih baik dan hidup saya lebih dekat dengan Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang dialami pun juga mulai berkurang dan bisa semakin sedikit karena hidup saya sudah semakin dekat dengan Tuhan. Masalah-masalah yang dialami semakin berkurang, atau masalah yang sering dialami itu bisa diselesaikan dengan baik. Baik, mungkin itu saja
sharing dari saya. Selanjutnya ada sharing. Baik, dalam Injil yang baru saja kita dengar, ayat yang terkesan yang saya ambil adalah ayat 39, yaitu yang mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kita tahu bahwa kasih itu adalah kasih yang tulus. Kasih di mana kasih ini mengingatkan saya pada kehidupan saya, di mana saya dihadapkan dengan banyak orang, baik itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pendidikan, ataupun bahkan di dalam kehidupan asrama, di mana kasih adalah mengasihi sesama berarti berbuat baik, membantu dan tidak merugikan orang lain. Kasih yang saya alami adalah di mana terutama di dalam keluarga, saya mengasihi semua keluarga saya, baik dari kedua orang tua saya, kakak dan adik saya, dan juga saya mengasihi sesama-sesama saya yang saya jumpai baik itu di masyarakat, dalam pendidikan ataupun dalam asrama, di mana saya mengasihi mereka dengan cara membantu mereka dalam menghadapi kesulitan. Ketika mereka mendapat kesulitan, saya selalu membantu mereka. Ketika mereka sakit, saya selalu membantu merawat mereka. Disitulah saya merasa bahwa dengan membantu sesama itulah saya menjadikan bahwa itu juga mengasihi diri saya sendiri. Jadi saya mau menyampaikan bahwa marilah kita sama-sama saling mengasihi sesama-sesama kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Mungkin dari saya sekian dari sharing saya. Baik, terima kasih. Setelah kita bersharing bersama tentang pengalaman hidup kita, maka ada banyak pesan yang diambil dari perikop ini, yang diambil dari Injil ini. Terkandung banyak pesan untuk kita. Kasih, hidup dalam iman dan kasih. Hukum yang terutama adalah kasih. Kita sebagai orang yang beriman dalam berkeluarga, kita harus mementingkan atau melibatkan yang namanya kasih. Kasih antara sesama kita dalam keluarga, dan juga kasih yang pertama yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Dalam keluarga kita harus saling mendorong, saling mengajak untuk mengasihi Tuhan dengan cara pergi ibadah, pergi ke misa sama-sama. Satu hari itu minimal membaca kitab suci pada pagi hari dan malam hari. Kita harus rajin berdoa juga dalam keluarga. Kita harus berdoa bersama-sama, memberikan atau meminta permohonan bersama dalam keluarga, dan kasih juga kita harus berikan kepada sesama. Kasih suami kepada istri, istri kepada suami, dan juga terhadap anak-anak. Nah, sehingga hidup dalam satu kelompok keluarga itu bisa rukun, damai, dan sesuai dengan jalan dan ajaran Tuhan. Itu mungkin ada beberapa pesan yang sudah saya sampaikan. Semoga dengan adanya Injil yang kita bacakan, kita dengarkan, yang sudah kita refleksikan bersama ini, bisa membuat hidup kita berjalan di tengah-tengah iman dan cinta kasih. Doa umat. Kita berdoa untuk para pemimpin gereja. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu memberkati para pemimpin gereja kita, agar tidak henti-hentinya mereka mewartakan sabda Tuhan serta menjadikan kita pemimpin Kristus yang setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara kita, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pemimpin negara kita semakin cerdas, semakin pandai, setia, dan selalu bekerja
dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab agar negara tercinta kita ini bisa menghasilkan warga-warga bangsa-bangsa yang baik, dan juga semoga pemimpin negara kita selalu diberikan umur yang panjang serta kesehatan jasmani dan rohani. Marilah kita mohon bagi kedua orang tua kita, semoga kedua orang tua kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang, dilindungi dari segala macam bahaya dan malapetaka, dan juga semoga kedua orang tua kita diberikan rezeki yang berlimpah dan kekuatan sehingga mereka senantiasa mendampingi kita, anak-anaknya yang masih berjuang dalam pendidikan, sampai akhirnya kita bisa memperoleh apa yang kita cita-citakan. Marilah kita mohon, marilah kita semua menyatukan doa-doa dan permohonan-permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Kristus Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan kali ini untuk belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Terima kasih atas kasih dan bimbingan-Mu yang selalu menyertai kami. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah iman kami agar tetap setia kepada-Mu, dan ajarilah kami untuk mengasihi sesama dengan tulus seperti Engkau mengasihi kami. Dan bimbingilah setiap langkah kami di setiap hari-hari kami, agar hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kebaikan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami.